A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pagi hari ini seperti biasa kita belajar bareng lagi di kajian anggur yang tahun berapa ini kita ya? Kajian anggurnya sendiri itu is about 19 tahun. 19 tahun? Waduh. Tapi Saya belum lahir, kayak dari saya belum lahir kayaknya. Anaknya Bu Ami sama anak saya 30 sama 31 tahun. Nah, kajian anggur sendiri itu dimulai dari anak kita kelas 1 SD di Al-Ikhlas. Untuk ngisi waktu kita bikinlah Ini gitu. Iya, mantap. gitu. Kita udah 6 tahun ada kali ya? Ada ya? Iya. Ada 6 tahun ada ya? Ada. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Jadi udah 6 tahun pengajian, mau bahas apa lagi sih, Bu? Oke. Oh iya. Ya, karena rundown paling penting tuh foto-foto memang di situ nanti ya. Oke, salam serta salam juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan udah ya? Kalau belum ini kue udah ada. Salam, mangga. Kue ada, cemal-cemil ada, silahkan ya. Pokoknya kita santai, relax. Yang penting belajar itu syarat mutlaknya adalah gembira gitu, happy. Kalau nggak happy repot ya. Jadi Kang, ya. Jadi hari ini ada kita memberikan door prize. Oke. Bagi yang bertanya. Oke. Nah, kita kasih. Oke. Kayak gitu saya mau nanya diri sendiri aja. Coba ini sampai dipaksa nanya harus ada door prize, coba ini luar biasa ya. Ini top lah pokoknya. Oke, ibu-ibu sebelum kita mulai kita hening sejenak dulu ya, boleh ya, supaya kita fokusnya lebih baik, atensinya lebih oke. Kita hening sejenak. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun, senantiasa kita hadir utuh di sini saat ini untuk siap sama-sama belajar. Saya selalu mendisklaimer, saya bicara bukan mau ngajarin, bukan mau tausiah, bukan mau ceramah gitu ya, apalagi ngasih wejangan gitu. Tapi seperti biasa kita sharing, kita dialog, kita sama-sama belajar. Dan ini perdana setelah Idul Fitri ya? Belum pernah sebelumnya? Oh ya, oke. Jadi minal aizin wal faizin. Ibu-ibu gimana Ramadan kemarin? Seru? Seru ya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Ramadannya little bit different ya, supaya Ramadannya nggak hanya jadi tradisi gitu, nggak hanya jadi sesuatu yang habits gitu, tapi finding more profound gitu ya, menemukan sesuatu yang lebih esensial dari tidak hanya tidak makan, tidak minum, hanya makan opor gitu ya, tapi ada sesuatu yang lebih esensial dari itu gitu. Oke, kemarin nggak tahu kenapa pop up aja sih mau bahas hari ini akar dari penderitaan gitu Bu. Jadi the roots of suffering gitu. Jadi kalau di perspektif Sufism itu roots of suffering ini penting. Jadi makanya topik besar kita hari ini sebetulnya belenggu diri gitu kira-kira.
Dan ini karena kita after Ramadan gitu, jadi saya kaitkan sedikit ke fitrah, boleh ya? Oke. Pertanyaan ada apa? Seperti biasa kita jump in, kita ngejam aja gitu ya. Di tengah ada sesuatu, langsung tanya, langsung diskusi. Nggak ngerti, didalemin lagi. Pokoknya seperti biasa, rumus kita nggak cepet-cepet ngeberesin modul, tapi yang penting pulang dapat sesuatu gitu kira-kira. Sip ya? Oke ya? Oke, sip. Kita akan mulai dari ini, Bu. Kan apa namanya? Kemarin kita melakukan Idul Fitri, betul ya? Ya. Ada kata-kata Idul Fitri. Nah, saya mau balik dulu. Jadi nanti kita akan ngerti, saya mau jump to conclusion dulu ya. Penderitaan, ketidaknyamanan hidup, apapun yang kita rasa nggak enak dalam hidup ini, cuman satu aja, karena kita tidak Idul Fitri, udah gitu aja. Ya, ini ending quotes-nya saya akan nanti pakai ini gitu. Jadi kalau sekarang ngerasa tertekan, stress, anxiety, overthinking, bete, bad mood, apapun, itu berarti kita lagi tidak Idul Fitri. Karena nanti Idul Fitri ini sesuatu yang paling esensial gitu. Oke, ya itu diingat-ingat dulu. Nanti kita akan kaitkan. Oke, Bu, kalau dengar Idul Fitri, apa sih yang langsung kepikiran? Ting gitu. Jangan opor ya, jangan. Ya oke, opor udah pasti ya. Itu artinya apa sih? Idul itu artinya apa sih? Id itu apa sih? Salah satu artinya adalah hari raya bisa, tapi kembali. Kembali. Oke, berarti ada kata kembali, berarti fitri apa? Fitri, fitrah itu juga. Artinya apa? Hah? Suci. Suci itu apa sih, Bu? Salah. Bersih. Bersih. Nih ya. Suci itu gambaran analoginya gini, Bu. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah ini suci nih. 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4. Fix nggak? Fix. Ini namanya suci. Nggak kurang, nggak lebih. 4 gitu. Jadi suci itu berarti seapa adanya. Sip ya. Nah, supaya lebih mudah dipahami, kita pakai bahasa. Benar sih, kembali ke suci. Cuman suci itu agak abstrak gitu ya. Silakan. Tapi saya mau pakai bahasa yang paling sederhana. Fitrah atau fitri itu artinya origin. Origin. Kembali kepada keaslianmu gitu. Sip ya. Ibu-ibu kalau foto di TikTok pakai filter asli nggak? Enggak. Maksudnya kembali ke fitrah adalah melepaskan semua filter-filter itu gitu. Karena jangan-jangan kita sekarang nyaman dengan filternya, justru menolak keasliannya gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya. Pertanyaan saya, kenapa katanya kembali kok bukan menuju? Kenapa? Kan kembali. Kalau saya dari rumah saya mau ke sini, kembali atau menuju? Kalau saya pulang, kembali. Pertanyaannya kenapa kalimatnya kok kembali kok nggak menuju? Kenapa? Karena semua kita titik awalnya adalah original. Dulu. Jadi berarti pertanyaannya yang disuruh kembali ke fitrah, berarti sesuatu yang menjauh dari fitrah, betul nggak? Yes. Artinya kalau menjauh dari fitrah, menjauh dari origin, menjauh dari keaslian, kita sedang mengalami sesuatu yang ilusi gitu kira-kira. Nah kita pakai diksinya langsung aja ya. Semakin mendekat menuju keaslian namanya fitrah, semakin menjauh namanya musyrik gitu loh Bu. Jadi musyrik itu berarti sesuatu yang jauh dari original. Makanya yang fitrah itu nggak pernah berubah. Sampai sini oke? Sip?
Ibu-ibu lama segini pagi-pagi, ini kayak masih puasa, ini oke ya? Lagi syawalan. Oke. Dapat ya? Sip ya? Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sok duduknya ditata dulu, siapa tahu mau agak ke sebelah sini. Pokoknya nyaman dulu aja. Ini nggak apa-apa di sini ya? Oke. Nah, yang nyari senderan sebelah sini boleh. Ini tribun. Cat 1, cat 2, cat 3 gitu. Oke. Sudah nyaman? Aman? Kita lanjut ya. Oke, bismillah. Ulang ya. Ulang. Berarti pilihan kita itu cuman fitrah atau musyrik, udah gitu aja. Ibu pernah dengar kata-kata musyrik nggak? Yang kepikiran begitu dengar musyrik apa yang kepikiran? Kenapa? Dukun. Apalagi? Ya apapun itu ya. Tapi tolong sekarang lebih esensi mengartikan bahwa kemusyrikan di luar tapi di dalam gitu. Nah, contoh dulu, contoh supaya kita bicara dalam aplikasi nih. Pertanyaan. Sebenarnya origin kita tuh dari mana sih? Keaslian kita dalam perspektif ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Semua berasal dari Dia dan akan kembali ke Dia. Semua berasal dari sumber dan akan kembali ke sumber. Jadi kita meskipun casingnya beda-beda, tapi sumbernya sama nggak? Sama. Tapi ibu-ibu kalau ditanya, ibu orang mana? Jawab apa? Yang orang Jawa, yang Jawa apanya? Tubuh biologis karena lahirnya di daerah Jawa. Sip ya? Nah, nanti kita pelan-pelan akan ngerti nih, apa sih yang original? Karena sorry ya, kalau kita nggak main-main ke original, pasti hidupnya tersiksa aja. Bahasan kita hari ini terbelenggu gitu kira-kira. Ya, nah sekarang kita akan belajarnya begini, Bu. Saya ulang dulu sedikit lagi ya. Jadi kesini adalah origin, makin kesini semakin palsu. Nah, kita sebut palsu aja. Atau tempelan gitu. Jadi nanti kita kadang-kadang lebih nyaman dengan kepalsuan daripada yang asli gitu kira-kira. Sip ya? Oke, nah sekarang pertanyaannya, kita bikin simpel aja dulu. Berarti kalau gitu kita semua berasal dari Allah, maka di surat 32 ayat 9, aku tiupkan ruh. Betul nggak, Bu? Yes. Berarti esensi kita semua sebetulnya ruh yang punya kemasan beda-beda, itu intinya. Nah yang menarik adalah Allah sendiri mengatakan di surat 6 ayat 12, 6 ayat 54, 1 ayat 1, ini semua mau ngasih tahu bahwa simple, kalau kamu mau mengenali keaslianmu hanya satu, keaslianmu hanya ini, keaslianmu hanya Rahman dan Rahim, disebut welas asih. Oke? Welas asih. Berarti kalau kita lagi menjauh dari welas asih, berarti kita lagi jadi kepalsuan nggak kira-kira? Iya. Karena sifat yang paling esensial yang diberikan kepada manusia adalah kasih sayang. Jadi maksud saya, kembali ke fitrah adalah kembali kepada cinta, kembali kepada welas asih. Makanya biasanya di dalam konteks Idul Fitri selalu ada silaturahim. Silah itu jalan, rahim itu kasih sayang. Sampai sini oke, Bu? Dapat ya? Oke, supaya kita ngerti dulu nih petanya gitu. Karena kalau kita nggak ngerti peta ini, kita akan terbelenggu dengan sesuatu yang palsu gitu kira-kira. Dan kita nggak ngerti siapa diri kita yang sejati gitu. Contoh. Bu, diri kita yang sejati lapar nggak? Diri kita yang sejati merasakan lapar nggak? Yang lapar apa?
Tubuh. Si tubuh ini diri kita yang sejati bukan? Hah? Oke, berarti ini kendaraan. Sip ya? Si diri kita yang sejati banyak maunya nggak? Jadi yang banyak maunya siapa? Pikiran. Diri sejati kita bisa ngerasain sakit hati nggak? Enggak. Jadi yang ngerasain sakit hati siapa? Perasaan. Diri sejati kita bisa jealous nggak? Enggak. Bisa kesel nggak? Enggak. Jadi kesel, benci, dengki, iri itu semua diajarkan. Oke, sampai sini. Karena itu bukan sifat alamiah kita. So ibu ngelihat bayi yang baru lahir, nggak ada ngomongin di sebelahnya agak hitam, sebelahnya agak putih. Ih bayi yang ini hitam banget ya, nggak ada bu. Ngegosipin bayi-bayi sebelahnya nggak ada. Bener nggak? Iya, belum, benar belum. Nanti pas udah diinstal sama ibunya baru tuh. Berarti setiap anak itu nanti kita ngerti tergantung siapa yang menginstal kita kira-kira. Sampai sini oke? Dapat ya? Clear ya? Oke, ulang. Jadi kembali kepada fitrah adalah kembali kepada origin, kembali kepada original. Siapa sih sejatinya dirimu gitu kira-kira. Makanya kenapa sih dalam proses apapun itu yang kita bahas jauh lama-lama awal-awal dulu. Man arafah nafsah faqad arafah robah. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal Tuhan gitu kira-kira. Contoh, Bu kita take a moment sebentar ya. Ibu kalau ditanya, Anda ini siapa? Ibu jawab apa? Nama, betul ya? Sekarang saya tanya, nama diri kita bukan? Nama itu dirimu bukan? Oke, begitu kita jawab nama, contoh, si Abu. Abu tuh yang mana? Nih, yang mana yang ini tuh? Kalau abunya ada 2, ada 3. Nah, apalagi? Betul nggak? Aku tuh yang mana sih? Tapi ini penting direnungin Bu. Aku tuh yang mana ya? Ini dada. Betul nggak? Ini tubuh. Betul nggak? Berarti kalau kita bicara tentang sesuatu yang fitrah, salah satu ciri-ciri fitrah, kalau kita kembali ke surat 30 ayat 30, tidak ada perubahan pada fitrah itu. Sesuatu yang gak pernah berubah, sesuatu yang tetap, dia akan menjadi sesuatu yang fix. Pertanyaan. Ibu kumpul, nggak usah ngumpulin lah ya. Lihat foto ibu-ibu 20 tahun lalu, beda gak? Gelisah. Berarti sekarang enggak ya? Oh sekarang tambah. Sekarang kan udah ada filter balik lagi ya. Nah sekarang nggak nerima 20 tahun tentang hukum gravitasi bahkan kulit akan keriput, nggak terima. Pakai filter terus gitu kira-kira. Dan gak nyaman dengan itu. Berarti segala bentuk yang berubah, gampangannya itu pasti bukan yang original gitu dulu aja. Sampai sini oke? Sip ya? Bahasa gampangnya sesuatu yang fitrah, sesuatu yang langsung datang dari Allah gitu kira-kira. Langsung datang. Oke, nah kita balik dulu. Ibu-ibu sampai sini oke? Sip ya? Oke, berarti kalau gitu, kalau kita dalam keadaan fitrah, pasti sudut pandangnya tauhid, Bu. Apa itu tauhid? Tauhid itu satu kesatuan, oneness. Maka kalau sudut pandangnya fitrah, tauhid atau oneness, pasti dia akan melihat sesuatu yang esa gitu kira-kira. Menyatu. Nanti pakai contoh lebih ngerti. Tetapi kalau kita pandangannya musyrik, jadi semakin kesini, ini semakin tersekat-sekat. Semakin dikotak-kotakin gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam fitrah, tauhid ini artinya inklusif. Tapi semakin jauh, semakin eksklusif. Semakin kalau bahasa di dalam perspektif tasawufnya disebut manyness. Ya, saya kasih contoh. Contoh dulu. Ibu ini ada kursi, ini ada pintu. Terpisah nggak?
Terpisah nggak? Terpisah. Ada kursi, ada pintu. Kursi dan pintu terpisah. Kalau kita lagi pakai pandangan meninus, pakai pandangan musyrik, berarti saya melihat ini kursi, itu pintu gitu. Tapi kalau ibu-ibu saya pakai pandangan tauhid, pakai pandangan fitrah, ngelihatnya sebenarnya ada sesuatu yang bisa difitrahkan nggak di sini? Ada apa? Kayu. Bahwa ini saya ngelihat kayu, itu saya juga ngelihat kayu. Berarti saya tidak mendiskriminasi mana kursi, mana pintu, karena kenapa? Yang aku lihat hanya kayunya. Sampai sini oke? Ngelihat ini kayunya, ngelihat itu kayunya, ngelihat ini kayu. Tapi kalau kita pakai pandangan meninus, ini jadi meja, ini jadi kursi, itu jadi pintu, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Pertanyaan, kalau saya sudah bisa melihat ini semua adalah kayu, berarti saya melihat kesatuan nggak di sini? Yes, itulah yang disebut tauhid. Berarti kalau ngasih ngelihat, oh dia tuh kayaknya statusnya kira-kira gini, dia tuh oh begitu, dia tuh begitu. Nah itu musyrik banget aja. Apalagi menilai orang gara-gara pangkatnya, status sosialnya, berarti saya masih memisahkan semuanya dalam bentuk keterpisahan. Nanti kita sebut sebagai identitas gitu kira-kira. Berarti musyrik bukan soal agama aja ya? Bukan Bu, bukan. Orang KTP Islam bisa musyrik nggak? Bisa. Berarti ketika saya melihat keterpisahan dan di situ saya ngerasa lebih baik, ngerasa lebih bagus, dan dia masuk neraka, dia kafir. Jangan-jangan ketika kita memusyrikkan orang lain yang jauh lebih musyrik siapa? Berarti kita pernah musyrik nggak? Atau sering musyrik? Oh bagus, dah gitu. Nah kalau udah ngaku enak ya gitu. Bu mending ngerti musyrik loh. Dan mending menyadari kita musyrik daripada memusyrikkan orang lain, padahal yang memusyrikkan jauh lebih musyrik daripada yang dimusyrikkan gitu. Sip ya. Ibu kalau dengar kata musyrik, kita paham tentang mempersekutukan Allah. Begitu? Mempersekutukan Allah realitasnya apa sih? Dukun? Ya oke lah, ini ke dukun lagi. bukan. Ya itu mah oke lah ya, udah itu mah saya rasa udahlah. Tapi satu Bu, mempersekutukan Allah artinya melepaskan sifat dasar alamiah Allah di dalam diri kita yang namanya welas asih. Kita keluar dari welas asih, itu namanya mempersekutukan Allah. Hanya dengan begitu aja. Berarti kalau saya lagi benci sama orang, yang lagi mendominasi welas asih atau kebencian? Berarti Allahnya lagi ketutup nggak? Tertutup bahasa Arabnya kafir. Berarti saya lagi out of fitrah. Berarti saya lagi ada di sini. Sip ya? Jadi kalau kita nanti ngerti, marah, benci, iri, dengki, begitu marah, ibu ingat dulu, ini mau musyrik nih, gitu loh Bu, ini mau musyrik nih gitu. Kenapa? Yang mau keluar adalah egoku, kebencianku, kedengkianku. Yang mau keluar adalah diriku yang palsu gitu. Nah sekarang saya tanya, sehari-hari yang suka dipakai, yang palsu atau yang asli, yang mana? Udah gitu aja. Ya, ada anak buah ketemu bosnya, pagi Pak, senyum tapi dia dalamnya mati aja lu, gitu Bu, bisa aja. Betul nggak? Kita nggak tahu loh. Sehingga kita pakai banyak filter, yang akhirnya kita nyaman dengan kepalsuan itu, kita jadi nggak suka sama diri kita yang sejati gitu. Akhirnya pengen jadi orang lain gitu. Ngelihat gitu pengen, ngelihat gitu kayaknya bagus deh, ngelihat gitu pengen lagi gitu. Akhirnya dia tidak menemukan dirinya karena terlalu sibuk ingin menjadi orang lain gitu. Dibandingin mulu. Ibu kita tahu ya, membandingkan adalah akar dari depresi. Jadi kalau hidup banyak membandingkan, udah siap-siap depresi aja. Ngebandingin diri dengan orang lain, apalagi, membandingkan diri sama kemarin, tahun lalu, 5 tahun lalu. Aku tuh dulu ya, iya udah dulu. Sekarang kan udah nggak gitu, udah gitu. Nah, aku tuh dulu cantik banget loh gitu. Aku tuh dulu model gitu. Ya nggak apa-apa, itu mah dulu gitu. Sekarang kan udah enggak gitu, diterima aja sih gitu. Karena kan menua tuh pasti, betul nggak? Tapi mendewasa itu pilihan. Itu poinnya. Makanya nanti kita ngerti bahwa segala semua bentuk konteksnya adalah pilihan.
Udah mulai agak-agak kebayang antara musyrik sama fitrah? Makanya Bu di Quran, musyrik termusyrik adalah orang yang memecah belah agama dan setiap golongan merasa bangga dengan agamanya. Jadi bisa menuhankan kelompoknya nggak? Iya. Jangan-jangan yang dituhankan agamanya, bukan Allah. Jangan-jangan yang dituhankan kelompok agamanya. Sip ya? Berarti gampangannya, semakin ke musyrik semakin ada keterpisahan, semakin ke fitrah semakin ada penyatuan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau saya ngelihat di sini ada orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau pakai pandangan tauhid kita hanya ngelihat apa di sini? Manusia. Selesai. Kan sekarang gara-gara baju stres, alergi. Aduh, ini agak-agak ada lambang salib nih gitu. Kayaknya neraka banget gitu. Bisa begitu nggak? Kenapa bisa begitu? Karena terprogram. Dan suka nggak suka, mau nggak mau kita terprogram 1 detik setelah lahir, lebaynya begitu. Dan yang memprogram kita lingkungan. Dan yang paling kuat memegang program kita orang tua. Makanya Bu maaf banget ya, jangan jadi orang tua yang merusak kurikulum anaknya gitu. Maunya ngurusin urusan aku aja, nggak tahu si anak ini benih yang siap untuk tumbuh sesuai dengan benihnya gitu. Sehingga programnya sesuatu program yang quote and quote lah. Bukan program yang fitrah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Clear ya? Ulang. Berarti kalau saya ngelihat ini kayu, itu kayu, ini kayu, ini kayu. Kemana saja aku melihat adalah kayu. Tapi kita tahu semua kayu adalah atom bentuknya dari energi yang memadat. Energinya, esensi. Berarti semua ini atom nggak sebenarnya? Semua ini energi nggak? Dalam perspektif Quran, energi itu Allah selalu mengatakan, aku adalah cahaya. Berarti kalau ibu-ibu baca surat Al-Baqarah 115 jadi make sense nggak sekarang? Kemana saja kamu menghadap, itu wajahku, kata Allah. Iya. Iya. Berarti kalau ibu sekarang ngelihat semua wajah adalah wajah Allah, ada kebencian nggak kira-kira? Enggak lah. Tapi memang jujur sih Bu, ngelihat wajah Allah di orang nyebelin susah banget sih memang gitu. Gini-gini banget ya gitu. Tapi ya udah aja sih gitu. Orang ini sebelah lagi. Segrup lagi gitu. Udah. Karena yang paling nyebelin orang dekat sih Bu biasanya. Udah gitu aja. Dapat ya? Berarti kalau kita udah punya pandangan wanas, ngelihat siapapun, ngelihat diri sendiri nggak sebetulnya? Iya, maka hashtagnya kamu adalah aku yang lain. Menyakitimu menyakitiku, menolongmu menolongku. Jadi kalau kita lagi nolong orang lain, nggak ada yang ditolong kecuali diri sendiri. Selesai. Betul nggak? Jadi kalau kita malas nolong orang lain, berarti lagi jahat kepada siapa? Nah, gitu. Kalau lagi julid sama orang lain, berarti lagi jahat sama siapa? Nah. Tapi kan lagi julid mah nggak kerasa gini-gini Bu, pokoknya ngomong gitu. Boro-boro. Kita ingat pengajian cuma lagi di pengajian aja sih, udah gitu aja. Habis gini kadang-kadang lupa. Makanya penting untuk dilakukan yang namanya installing. Itulah kenapa penting untuk dilakukan yang namanya kalibrasi gitu. Bu, saya selalu ulang-ulang ya. Kalau kita lagi ngaji bahas sabar, pulang ibu-ibu belum jadi orang sabar, belum. Baru tahu ilmu sabar. Terus kalau mau jadi orang sabar gimana caranya? Ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Sip ya? Berarti nanti kita ngerti begitu ketemu siapapun, oh ini lagi ngelatih aku. Jadi kalau mindsetnya latihan, kalau mindsetnya adalah belajar, kita akan melihatnya, oh oke. Karena siapapun yang datang pasti ada kekurangan keahlian kita di bidang itu. Jadi kalau ibu ketemu orang nyebelin mulu, nah skill menghadapi nyebelin kita kurang berarti Bu, udah gitu aja. Sip ya? Ingat ya, ikhlas itu skill. Sabar itu skill, nggak bisa tiba-tiba jadi orang ikhlas, nggak latihan ikhlas, nggak bisa. Bu marah-marah skill bukan? Iya. Jadi saya selalu cerita, aku tuh orangnya pemarah, enggak tiap hari latihan marah, udah gitu aja. Jadi kayaknya ibu-ibu nggak usah latihan marah lagi deh, udah cukup Bu, gitu. Udah terlatih.
Cum laude. Gitu. Bu, gelarnya apa? S3 ya apa? Di bidang marah-marah gitu. Dapat ya? Ini oke? Oke? Bu maaf ya, once kita ngerti ini akan menghormati apapun nggak kira-kira? Iya. Makanya kemarin saya baru pulang dari Bali, begitu landing ada kalimat keren tuh di airport, Trihita Karana. Harmony with God, harmony with nature, harmony with people. Selesai. Jadi kalau kita udah oneness, kita akan melihat semua adalah aku adalah semua. Muncul self-awareness-nya di situ gitu. Jadi nolong bukan karena disuruh oleh agama, bukan. Part of my nature. Karena yang jatuh tuh aku juga, gitu loh Bu. Sip ya? Dapat ya? Clear ya? Pertanyaan, untuk masuk ke level fitrah susah atau mudah? Susah atau susah banget? Kenapa? Karena ada yang membelenggu. Nah, kita hari ini belajar apa yang membelenggunya gitu. Semoga nanti pelan-pelan kita lepasin satu-satu gitu. Sip? Oke? Jadi Bu, begitu lagi mau keluar dari ulas asih, disadari tartar. Mau keluar dari fitrah nih, bentar lagi jadi musyrik nih gitu. Itu disadari. Ibu gak usah jauh-jauh kemana-mana, dukun apa. Jadi orang pelit itu udah musyrik Bu. Karena memiliki. Karena ngerasa punya aku gitu. Sip ya? Jadi musyrik gak ada kaitannya sama identitas, gak ada. Orang tiap hari kita bisa musyrik kok gitu. Clear ya? Oke? Oke Bu? Duh ibu-ibu lemas gini pagi ini, oke gak ini? Loading. Ya, kayak yang merenung gitu padahal bingung gitu ya, nggak apa-apa sih ya. Oke. Saya ulang ya. Berarti fitrah yang langsung datang dari Allah. Coba ibu renungkan yang bukan datang langsung dari Allah apa aja? Yang nggak langsung datang, yang berkaitan sama diri kita apa aja? Contoh. Ini saya belokin ke sini ya. Di sini deh saya bikin baru. Bu ini ya, exhibit 1 ya. Dah, kita bikin baru nih. Ini star 1. Bu ini pemanasan belum mulai Bu? Pemanasan. Ini baru warming up belum Bu? Baru appetizer. Dah ya, ini oke ya. Kunyah pelan-pelan, diresapi. Nah, sekarang kita bahasannya gampangannya gini dulu. Fitrah adalah yang langsung datang dari Allah, namanya ruh. Oke? Berarti kalau kita ngomongin ini saya mau gampangin dulu ini ya. Jadi ruhnya ini langsung, tapi saya mau pakai gambar yang vertikal supaya gampang. Oke. Pertanyaan. Ketika ditiupkan, ini adalah aku di surat 32 ayat 9, kita lahir di dalam konteks yang namanya jasad. Betul nggak Bu? Yes. Berarti si jasad ini ada daya hidup, tetapi ada aplikasi namanya jiwa. Aplikasi hidupnya namanya jiwa. Karena di situ nanti tempat memori, tempat imajinasi, itu semua jiwa. Software hidup kita namanya jiwa. Oke? Tapi si jiwa ini diri kita bukan? Dalam perspektif ini. Hah? Si jiwa ini diri kita bukan? Gini. Ulang ya, ulang, pelan-pelan. Gini. Itu ada TV ya. Ibu-ibu kalau mau nonton TV harus ada hardware-nya nggak? Oke. Ibu punya hardware, tapi di dalamnya nggak ada program bisa nonton TV nggak? Nggak bisa. Hardware-nya namanya tubuh jasad, programnya namanya software. Jiwa. Sip? Jadi ruh datang sama jiwa nggak? Gimana Bu? Ruh berbarengan sama jiwa? Tar dulu, bentar. Ini ngerti dulu nggak sampai sini? Nah, pertanyaan. Jadi sekarang yang paling membuat ibu bisa nonton TV, kira-kira hardware TV-nya atau programnya? Bukan, listriknya. Nah kalau nggak ada listrik nggak bisa.
Betul nggak? Sip ya? Jadi secara esensi waktu ibu nonton TV sebenarnya lagi nonton apa? Listrik. Loh, betul nggak? Listrik yang diregulasi sama software yang akhirnya menjadi sebuah tayangan. Sejatinya kita yang lagi ngelihat hanyalah gambaran-gambaran energi yang bergerak. Cuman kita sudah memaknai namanya jadi film. Sip? Listrik rumah ini sama listrik rumah sebelah sumbernya sama nggak? Nah gitu. Berarti daya hidup kita, listrik kita, ruh kita sumbernya sama nggak? Maka Allah selalu digambarkan dengan lautan, ruh itu adalah tetesannya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti esensi kita, ruhnya, jiwanya atau jasadnya? Ruhnya. Dalam perspektif ini. Nih, ada dua opsi nih. Kita ini ruh yang dikasih jasad atau jasad yang ditiupkan ruh, yang mana? Nah, pokoknya kalau langsung jawab asbun aja, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Kita ini ruh yang dikasih jasad atau jasad yang ditiupkan ruh, yang mana? Ya, karena ruh yang dikasih jasad berarti ruhnya jadi subjek. Betul nggak? Berarti di antara ketiga ini yang subjek apa? Ruh. Berarti jiwa subjek apa objek? Objek. Jasad subjek apa objek? Objek. Berarti jiwa alat bukan? Alat. Jasad alat bukan? Maka dua hal ini hanyalah alat supaya aku bisa hidup di sini. Tapi dua hal ini bukan aku. Aduh, pusingan nih. Ulang ya. Gimana Bu? Tiba-tiba ada jiwa itu kemana? Tadi Bapak bilang kita tuh kan dalam waktu dilahirkan dalam konteks jasad. Terus tiba-tiba ada jiwa kemana? Ya, jiwa tuh software. Softwarenya. Barengan datangnya baru saat ditiupkan apa Enggak. Bentar. 10 menit lagi Ibu ngerti, terang. Ibu yang penting bisa bedain dulu ini, nanti ngerti gitu. Karena nanti yang nanti penting kita beresin itu si jiwa sih. Ini penting banget untuk kita beresin. Ya. Contoh. Bu, kalau yang namanya semua subjek ini yang sejati, contoh ya. Saya beli spidol, berarti spidol ini jadi punya saya nggak kira-kira? Ya. Berarti kalau saya sudah membeli spidol dan spidol ini punya saya menyebut spidolku. Ya spidol saya, spidolku aja biar gampang ya. Oke. Berarti kalau belakangnya udah ada ku, berarti melekat kepada si ku nggak? Ya. Tapi si spidol aku bukan. Nah gitu. Ini kalau spidol rada gampang lah. Ini kursi, aku beli. Kursiku bukan. Tapi aku bukan. Kenapa? Ini objek. Sip? Maka kita bisa membeli apapun, tapi apapun yang kita beli nggak bisa jadi kita. Apapun yang kita beli tidak menjadi aku, tapi menjadi milikku. Oke, sampai sini? Sip. Bu, kita agak lama-lama di sini nggak apa-apa ya, karena once kita ngerti ini, everything clear aja. Dah. Tingkat kecemasan kurang, benci kurang. Kenapa? Ya ampun, yang benci bukan gue ternyata gitu. Ternyata selama ini yang bikin ribet pikiranku gitu. Sok contoh. Ibu sering berpikir nggak? Nah udah mulai asbun lagi nih. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Bu gini. Berpikir adalah aku menggunakan pikiran. Betul nggak? Sekarang saya tanya, ibu-ibu lebih sering menggunakan pikiran atau lebih sering digunakan pikiran? Nah, jadi jarang berpikir, udah gitu aja. Nah, didongengin. Makanya orang hari ini kenapa lebih sering senang dengar dongeng? Karena malas mikir. Malas mikir akan membuat kita menilai orang lain. Jadi orang yang malas mikir pasti senang ngejudge. Jadi orang yang malas mikir otaknya baru Bu, masih mahal harganya gitu. Jarang dipakai masalahnya.
Masih di dalam box gitu. Dapat sampai sini? Ibu bisa bedain mana aku menggunakan pikiran dan mana pikiran menggunakan aku. Bisa bedain nggak? Bisa dong. Waktu overthinking berarti kita lagi digunakan oleh pikiran nggak? Aduh, harusnya gini, oh bla 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 bla. Dan nanti kita ngerti Bu, yang membuat kita menderita itu semuanya di dalam juga sih gitu. Orang lain nggak pernah bikin kita menderita aja. Dimana kita selalu menyalahkan gara-gara dia gitu. Ah nggak usah nyalahin lah, dapat ilmu aja langsung kepikiran orang lain kadang-kadang. Di pengajian, jangan jadi orang pelit, dia banget gitu. Ini suami saya harus tahu nih gitu, suaminya yang harus tahu. Ini anak saya harus tahu gitu. Sip ya? Clear ya? Jadi kalau saya beli spidol, spidol menjadi milikku. Tapi spidol aku bukan. Nah. Can be yours, cannot be you. Gimana tuh bahasanya? Bisa menjadi milikmu, tapi tidak bisa menjadi kamu. Sekarang saya tanya, kalau spidolnya hilang, dirinya hilang nggak? Oke, sekarang kalau spidol mah biasa aja. Tas Hermes misalnya. Begitu habis beli tas mahal, jadi tasku nggak? Tasnya dicuri, apa yang dirasain? Langsung masuk rumah sakit. Padahal yang hilang dirinya atau tasnya? Aneh ya? Fakta. Berarti kalau kehilangan sesuatu sampai masuk rumah sakit, melekat kepada si tas. Tapi hampir semua manusia kayak gitu. Hampir Bu, iya. Makanya kita jangan jadi kebanyakan gitu maksudnya. Ibu maaf ya, mau kehilangan A, kehilangan B, kehilangan C, kehilangan diri nggak? Sebelum kehilangan diri tenang aja Bu, nggak apa-apa. Tapi maksudnya bukan berarti di sini udah sok hilang-hilang, bukan gitu, bukan ya. Maksud saya, nih, saya mau pinjam dari cerita Imam Ali gini, ini keren Bu. Dia tuh ngomong gini, aku tuh aneh sama orang-orang yang kehilangan kudanya, dia mati-matian mencari kuda. Karena merasa bahwa kuda itu hartanya, dia kehilangan hartanya. Aku aneh kepada orang yang kehilangan rumahnya, dia mati-matian membangun karena rumahnya kebakar dan seterusnya. Tapi lebih aneh lagi, ada orang kehilangan dirinya, kok dia tenang-tenang aja. Betul nggak? Jangan-jangan kita kehilangan diri, nggak kenal sama diri, lebih sibuk sakit hati sama hilang uang, hilang mobil, hilang apa, tapi nggak kenal siapa yang kehilangan. Gitu loh Bu. Betul nggak? Oke. Sip. Makanya mobil tetangga, ulang-ulang ya contoh, mobil tetangga ketabrak biasa aja, mobilku ketabrak, gitu nggak? Iya. Padahal yang ketabrak mobil atau diri? Even yang ketabraknya kita, yang sakit itu tubuhnya, bukan akunya. Karena ini tubuhku. Betul nggak? Karena tubuh ini kan objek, kendaraan. Makanya Bu maaf ya, sakit itu pasti. Tapi menderita itu pilihan. Gak semua sakit harus menderita. Orang ada yang sakit tapi gak pernah komplain, gak pernah gimana-gimana. Enjoy, sakit sih, tapi dia gak menderita. Maka pain is tidak terelakkan, tapi suffering choice gitu. Oke sampai sini? Sip ya? Jadi selama ini kalau kita bete, kesel, marah, lagi ngeselin apa sih sebenarnya? Gak jelas juga sih gitu. Betul nggak? Gara-gara. Kita lagi dalam tanda petik, kita lagi kesel apapun sesuatu yang ilusif gitu. Sebetulnya. Nah bahasa gampangnya itu disebut ego. Gitu. Oke? Dah. Spidol sama tas mah gampang di luar diri kita. Sekarang, Ibu pegang tangannya, itu tangan siapa? Tanganku. Berarti kalau ada tanganku langsung aja ke tubuh ya. Tubuhku. Berarti tubuhku bukan? Kan ini tubuhku. Berarti aku ini tubuh bukan? Bukan. Ini kendaraannya. Maka aku yang sejati adalah penumpangnya gitu loh. Sip. Ibu kalau lagi mikir, ini pikiranku. Berarti kalau ada pikiranku, pikiran aku bukan? Bukan. Maka aku yang sejati tidak pernah terasosiasi sama apapun gitu kira-kira.
Nah, semakin terasosiasi sama apapun itu, ku-nya jadi ketutup. Aku menyangka bahwa aku namaku, aku jabatanku, maka nggak mau kehilangan jabatan. Kenapa? Melekat. Kehilangan jabatan seperti kehilangan hidup gitu. Kehilangan tas seperti kehilangan nyawa gitu misalnya. Kehilangan rumah seperti kehilangan. Kenapa? Karena di sini terjadi yang namanya kemelekatan. Semakin melekat pasti semakin musrik. Oke, sampai sini? Sip ya? Clear ya? Jadi boleh jadi sekarang aku mengandalkan aku nyaman hidup karena kenapa? Karena aku punya pangkat. Bisa nggak pangkatnya jadi dituhankan? Bisa. Jadi dia menuhankan pangkat gitu. Akhirnya kalau menuhankan pangkat, menuhankan, semakin kembali kepada kemusyrikan nggak kira-kira? Iya. Oke, sampai sini paham dulu tentang asosiasi? Sip ya? Berarti ku bukan aku. Objek. Clear? Paham? Sip ya? Oke. Nah, saya mau balik lagi ke sini. Bu, kita pelan-pelan santai ya. Oke. Sampai sini ada yang nggak ngerti dulu nggak? Nggak ngerti, diam. Sampai sini ada yang ngerti nggak? Diam. Oke lah ya. Yang jelas begitu ada sesuatu, aku yang sejati dan aku yang ilusif. Dah. Nah, saya mau gambarin gini supaya gampang. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dah. Ini saya kasih gambar yang vertikal supaya ibu sekarang lebih mudah. Jadi intinya gini, yang terdalam namanya ruh, yang keluar namanya jiwa, yang ketiga namanya jasad. Pertanyaan. Begitu bayi lahir di surat 16 ayat 78, aku keluarkan kamu dari perut ibumu, kamu nggak tahu apa-apa. Aku beri kamu pendengaran, penglihatan, dan hati akal pikiran. 16:78. Bu, saya baca cepat-cepat aja ya. Ingat ini PR ya. Kalau PR di rumah dibaca lagi, jangan lupa. Nah. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Bu, begitu si bayi lahir, anggap aja dulu ya, gampangannya ya. Software aplikasinya udah ada belum? Contoh. Ibu beli laptop baru dari toko. Si laptop ini udah ada program belum? Belum. Yang ada operating system. Windows-nya udah ada, tapi ibu belum bisa zooman belum. Kenapa? Nah, belum bisa. Makanya begitu bayi lahir, dia masih menggunakan 100% namanya intelijen. Kecerdasan murni. Maka nggak ada bayi lahir, nah les dulu menyusui ya, nggak ada bu. Dia langsung bisa nggak? Kenapa? Karena dia punya kecerdasan dari sang ruh. Sip ya? Maka bu maaf ya, kalau bayi lagi lapar ngapain dia? Nangis. Kalau ibunya nangis pasti pengen belanja misalnya gitu. Beda nangisnya. Bener nggak? Kalau bayi nangis pakai emosi nggak? Enggak, nature. Kan nggak ada begitu bayi nangis, oh ini bayi emosian banget, nggak ada bu. Dia menangis karena lapar. Udah. Berarti nangisnya si bayi gara-gara emosi bukan? No, as a nature. Sip ya? Sampai di satu titik, nanti dimasukin program sama emak bapaknya nih. Dan jangan lupa ketika bayi ada di kandungan, dia nyedot semua perilaku ibu, bapak, dan lingkungannya. Di penelitian psikologi yang kemarin saya diskusi sama satu psikolog, bu, apapun yang dirasain sama ibunya waktu di dalam kandungan itu terprint kepada si anak. Langsung menjadi subconsciousnya dia. Jadi kalau ibu-ibu waktu hamil banyak kesel, nah si anak kalau nanti banyak kesel jangan heran gitu. Kenapa? Karena ya itu ada installment. Gitu. Nah, artinya dari semua ini konteksnya, singkat cerita, ulang ya, berarti si bayi baru lahir operating system udah ada? Udah ada?
Berarti begitu dia lahir, operating system ada, langsung diisi program. Siapa yang pertama ngisi program? Orang tuanya. Maka orang tua menjadi figur otoritas kuat bagi anaknya. Dan anak nggak tahu ini benar, ini salah, pokoknya ini kata bapakku, ini kata ibuku, titik. Critical thinking nggak ada di situ. Maka maaf ya, kalau dia diinstal sesuatu yang radikal, anaknya pasti jadi radikal. Berarti lingkungan memengaruhi jiwa nggak kira-kira? Iya, makanya Bu nggak usah apa, karena lingkungan kita semuanya beda. Maka rumus utama dalam menjalani hidup yang lebih bahagia, sederhana, turunkan ego, maklumi orang lain. Udah beres Bu? Oh ya maklum lah, mungkin dia lahirnya di lingkungan gitu, jadi dia punya program seperti itu, selesai. Gak usah ngejudge. Karena kita semua gak bisa dibandingkan, gak apple to apple, gak bisa. Lingkungannya as a nature dan nurture kalau bahasa kerennya. Nurture-nya beda, nature-nya juga memiliki intervensi dari program gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Dah ya. Berarti lepas kita dikasih program, sebenarnya kita operating sistemnya sama nggak? Gitu. Operating system yang sama namanya manusia, Bu. So, Ibu duluan jadi manusia, duluan jadi orang Islam. Kenapa ketika udah jadi orang Islam merendahkan kemanusiaan, kan aneh ya? Kita duluan jadi manusia, duluan jadi orang Jawa. Kenapa sama suku yang lain? Kamu ini, kamu ini. Betul nggak? Berarti kemanusiaan kita disekatkan sama program nggak kira-kira? Gitu. Siapa yang ngasih sekat? Ibu bapak. Makanya Nabi Muhammad bilang yang menjadikan anak ini Yahudi, Majusi, Nasrani, terserah ibu bapaknya. Tapi sekarang jangan gini Bu, kalau gitu ini semua gara-gara ibu saya. Bukan, jangan gitu, jangan. Jangan. Justru nanti PR kita melakukan reprogramming. Karena nanti kenapa kita dapat ibunya si ini, kenapa dapat ayahnya si ini, kenapa dapat program ini, semuanya ada kaitan sama jiwa gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ya. Kalau gitu, kalau nature itu jadi sama nggak sama operating system? Sama Bu. Sama. Nature-nya sama. Ruh. Jadi semua orang nature-nya sama, hanya karena nurture-nya yang beda. Hasilnya seperti itu beda. Sip. Jadi Bu, kita ini orang apa manusia? Kita ini orang apa manusia? Manusia yang terbungkus oleh orang. Karena orang itu nanti namanya identitas. Sok saya tanya, yang disuruh puasa manusia apa orang? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siap. Hai. Nah, enggak hai manusia beriman, enggak ada. Betul enggak? Berarti kita ini manusia yang ditutupi keorangan, yang belajar lagi jadi manusia gitu loh Bu. Jadi tidak semua orang layak disebut manusia. Makanya orang itu kemasannya gitu. Dah ya nanti kita. Ibu sampai sini oke nggak? Paham? Dapat ya? Dah pelan-pelan. Dah ya. Berarti begitu lahir si fitrah sama nggak? Sama. Begitu lahir brojol orang tua ngasih program. Mulai ada sekat nomor 1. Kamu namanya Abu ya. Nah mulai. Bu nama kita dikasih nama ditempelin atau langsung datang dari Allah? Ibu agama milih nggak? Udah gitu aja saya nanya. Nah gitu. Betul nggak? Berarti kita dikasih apa? Program. Pertama nama, kamu Abu ya, oke. Kasih lagi, kamu tuh keturunan ini, oke. Kamu tuh ini itu, bapaknya ini, ibunya ini, oke. Makin lama makin banyak nggak programnya? Udah. Begitu mulai sadar di kamar, oh ini kasurku, ini sofaku, TV-ku, dah. Begitu keluar, oh ini
masuk ke TK. Temenku, guruku, masuk informasi di sekolah di TK, masuk. Akhirnya lama-lama si keasliannya ketutup nggak? Nah gitu. Nah semakin si fitrah ketutup, semakin kita menjadi orang. Akhirnya, maaf ya, ini kalau ada dua nih, ini anggap sama gitu. Ini asal-asalnya dua-duanya fitrah yang sama nggak? Tapi karena dia lahir di Vatikan, ini dia lahir di Indonesia, agamanya beda, bisa saling perang nggak kira-kira? Nah, gitu. Itulah orang. Sekarang saya tanya, berarti kenapa orang bisa membenci orang lain? Karena terlimitasi oleh identitas. Betul nggak? Jadi belenggu itu identitas. That's it. Jadi belenggu tertinggi dalam hidup namanya identitas. Dan identitas dipegang mati-matian. Kamu jangan gitu dong, malu-maluin, mau ditaruh di mana muka saya, gitu nggak Bu? Penting banget sih gitu. Quote and quote. Berarti kita ingin selalu memegang yang namanya identitas. Maka Bu, belenggu diri nomor 1, ingin dihargai, ini nomor 1 nih. Dah. Wan pasti pengen dihargai, siap-siap nggak happy aja hidupnya, fix. Pokoknya ngapa-ngapain ada harapan, begini. Bu, kita tuh kan kadang-kadang pakai sesuatu yang gak nyaman hanya untuk mengimpress orang lain gitu. Betul nggak? Dimana orang lain juga kadang-kadang nggak peduli-peduli amat sih gitu. Tapi kita tuh mencoba try to impress gitu. Udah effort, tapi pas dilihat biasa aja gitu. Sip ya. Jadi Bu, hati-hati ketika kita masih ada keinginan untuk dihargai. Jadi itu kan Nature Bu. Karena kenapa? Semakin terlimitasi identitas, semakin kita akan megang identitas. Maka begitu dipegang, kayaknya aku benar-benar penting identitas ini. Kenapa? Karena dengan identitas ini semua orang hormat sama saya. Makanya gelar kan ngirim undangan, gelarnya salah satu bisa marah-marah orang Bu. Ini profesornya nggak ditulis gitu. Betul nggak? Iya. Pokoknya kalau salah nulis dikit aja, namanya segini, gelarnya segini gitu. Misal. Sampai sini oke Bu? Ya. sorry agak sensitif ya. Maaf kalau agak menyinggung. Bagaimana dengan sekolah yang berbasis agama? Yang nggak tahu ya, mungkin saya masih awam juga ya. Itu kan melekatkan kita dengan sebuah identitas di mana juga komunitasnya bakal jadi homogen. Ya, gini Bu. Agama itu adalah jalan untuk menemukan jati diri kan sebenarnya. Sebetulnya. Kan agama itu jembatan kan sebenarnya. Ya kan? Jadi sebenarnya orang beragama itu bukan untuk membenci agama orang lain, tapi untuk menemukan dirinya. Gitu kira-kira. Jadi di dasar awal agama itu adalah jalan. Cuman sekarang agama sudah tereduksi. Gitu. Jadi sekarang jadi terkotak-kotak gitu kira-kira. Pun ketika dia sekolah berdasarkan basicnya agama, kalau yang diajarin di dalamnya adalah toleransi, welas asih, di dalamnya diajarin tentang inklusif, kan bagus sih sebenarnya Bu. Ya, tapi pada kenyataannya boleh jadi ya ngerasa ini lebih baik dan seterusnya gitu. Jadi maksud saya, orang yang sekolah dengan basic keagamaan belum menjamin seseorang jadi manusia gitu kira-kira. Softwarenya bagus gimana, sorry? Kan kayak agama gitu kan. Itu kan juga implementasi kan. Ya. Macam software. Nah, tapi kan software kan ada macam-macamnya gitu. Saya balikin Bu, agama itu program yang bagus, tergantung kita menginstalnya gimana. Gitu. Loh, ada dua orang Islam misalnya agamanya, tapi yang satu agak keras, yang satu tapi penuh welas asih. Kenapa bisa begitu? Betul nggak? Makanya Bu maaf ya, kebanyakan orang itu sekarang sudah memeluk Islam. Enggak loh, memeluk tafsir Islam. Karena yang kita dapetin kan tafsir sebenarnya. Gitu kira-kira. Sip ya? Oke. Ibu sampai sini oke? Berarti Bu permasalahan kita si gulungan-gulungan bola kusut ini nggak?
Nah, bola kusut inilah nanti yang kita sebut sebagai limited identity, identitas yang terlimitasi, terbelenggu. Jadi nomor satu, ketika ini pengen dipegang terus, keluarlah rasa ingin dihargai. Bu, coba kita lepasin ingin dihargai deh, enteng hidupnya. Dah. Sip ya? Gimana, Bu? Iya. Gak ada gimana, udah. Kalau kita udah pakai casing pengen dihargai, apa coba yang terjadi? Ketika seseorang tidak menghargai kita, kecewa udah pasti. Pertanyaan, jadi yang menyebabkan kecewa apa? Ekspektasi. Keluarnya aja udah pengen dihargai. Pengen dipuji. Pengen. Kaitannya pokoknya ingin dihargai. Sampai sini oke? Clear ya? Nah, sekarang supaya lebih ngerti lagi. Berarti Bu, ketika kita semakin banyak limited identity-nya, semakin menjauh dari fitrah nggak? Iya, fix. Fix aja. Maka semakin menjauh dari fitrah, kita di sini akan diprogram punya pemikiran yang berbeda, paradigma yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Karena kenapa? Semuanya menutupi sang fitrah gitu. Nah, ibu-ibu, maksud Ramadan adalah si fitrahnya diberesin, ini duanya diberesin, jadi akhirnya cuma tinggal dua yang ngerti isinya adalah sama gitu. Makanya puncak dari puasa adalah menjadi orang yang takwa. Takwa itu kan nomor satu, bersedekah baik lapang maupun sempit, betul nggak? Bersedekah itu kan maksudnya melepaskan kemelekatan. Ini kan jadi melekat semua nih. Jadi semakin melekat, semakin berat pasti gitu. Kenapa? Karena kita semakin ke sini. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Bu, supaya kita bisa ngerti ini secara holistik, ada yang bawa Quran? Boleh dibuka surat 30 ayat 30, silakan. Yuk kita baca dulu Qurannya. 30. 30 tuh surat apa, Bu? Kan Arum tuh yang terkenal ayat undangan. Ya. Silakan Ibu, ada? Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Oke, tahan dulu. Ibu sering dengar kata Islam nggak? Islam itu artinya apa sih? Berserah total. Berarti bukti berserah adalah melepaskan semua belenggu nggak kira-kira? Yes. Lanjut. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Tidak ada perubahan pada ciptaan, pada fitrah gitu ya. Lanjut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tuh Bu, tadi. Kebanyakan manusia tidak. Jadi wajar nggak tadi Ibu bilang kebanyakan emang gitu? Karena kebanyakan nggak ngerti urusan gini-ginian gitu loh. Ibu kebayang nggak dari lahir pokoknya yang paling tahu agama ini yang paling benar, udah yang lain salah aja. Udah gitu dia nggak jauh mainnya di situ aja, udah. Berarti limitasi banget nggak? Yes. Makanya Bu jangan lupa rumus belajar kita, sebanyak-banyak yang kita tahu lebih banyak yang kita nggak tahu, udah gitu aja. Lanjut Bu. Ayat berikutnya. Ayat. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama. Kelewatan satu ayat Bu di 31-nya. Dengan kembali bertobat kepadanya. Tahan. Ibu pernah dengar kata tobat nggak? Tobat itu apa sih? Saya mah taunya minta ampun. Ya oke. Kembali. Kamu balik dong. Berarti kalau saya pakai ngomongin sentrifugalnya fisika ya, ini kan si buletan ini asalnya dari tengah, betul Bu? Puter, jadi limited identity nggak? Ibu kebayang nggak kalau puteran ini semua satu papan tulis, titik tengahnya tahu nggak? Nah gitu. Betul nggak? Makanya disuruh kembali, tawaf. Kenapa tawaf itu counterclockwise? Balikin dong dari yang jauh ke dalam supaya kamu tahu titik di mana senternya. Berarti tawaf nggak mesti di sana Pak ya? Nggak mesti Bu, nggak mesti. Tawaf itu setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Setelah kita ngerti bahwa di situ ada Hajar Aswad gitu.
Setelah kita tahu nanti akan mengalami masuk melewati yang namanya Hijri Ismail dan makom Ibrahim. Maka tawaf itu poinnya ada 3 Bu, kaitannya Siti Hajar, Hijri Ismail, sama makom Ibrahim. Jadi fungsi tawaf artinya adalah membuat keluarga lebih sakinah, itu nomor 1 Bu. Jadi kalau orang tawaf mulu tapi lupa bahwa di situ ada segitiga antara Ibrahim, Hajar sama Ismail. Berarti maksudnya apa? Tawaf yang paling sejati melakukan apa-apa sama orang terdekat. Titik, udah. Ntar kita bahas haji ya. Oke, lanjut Bu. Tadi terakhirnya dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya. Oke. Serta laksanakanlah sholat. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Berarti Bu kalau kita lagi muter sentrifugal terus, semakin jauh dari kasih sayang, semakin musyrik nggak kira-kira? Iya dong. Menggapai, mencapai, meraih, pokoknya gimana caranya mukanya diberesin terus, nggak mau semua identitinya dipegang terus gitu. Makanya nanti identitinya dicabut pelan-pelan, stres gitu. Kenapa? Ingin dihargai. Lanjut Bu. Ya itu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Lanjut. Dan mereka menjadi beberapa golongan. Terus? Setiap golongan merasa bangga. Ayo. Apa yang ada pada golongan mereka. Terjadi nggak hari ini? Satu golongan A, satu golongan B, dua-duanya aku lebih baik dari kamu. Musyrik nggak? Nah, tapi dua-duanya ngebela Islam gitu misalnya. Menurut apa? Kepentingannya masing-masing. Sip ya? Berarti bergolongan boleh nggak Bu? Boleh. Yang nggak boleh merasa baik, lebih baik dari golongan yang lain. Karena bergolongan itu nature. Sampai sini oke? Sip ya? Jadi problemnya apa Bu? Identitas. Ibu punten saya ulang-ulang jangan bosan. Manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya, titik. Ego ada di luar, ada di dalam. Jadi kalau ada masalah jangan cari jalan keluar tapi cari jalan ke dalam. Karena problemnya di sini. Kalau kata Taylor Swift, the problem is me. Semalam kajian sama anak-anak muda, berarti Taylor Swift paham ya? Dapat ya? Clear ya? Berarti pertanyaan, yang harus diberesin external world atau internal world? Kita terlalu sibuk pengen ngeberesin orang lain, maka nomor 2 belenggunya adalah ingin mengatur Bu. Udahlah stop pengen ngatur-ngatur lah gitu. Gini ya, gitu ya. Karena semakin mengatur, berarti semakin pengen ngeberesin di luar nggak? Iya. Fix Bu. Kenapa coba? Ada hukum namanya proyeksi. Nih saya kasih contoh. Sok Ibu cobain ini aja. Bu, kita ini proyektor. Semesta raya ini semuanya layarnya. Ibu kalau nonton film, nonton layar, betul? Si layar ini ditembak sama proyektor nggak? Iya. Jadi sebenarnya ibu dari awal film sampai akhir film cuma nonton layar. Betul nggak? Tapi begitu film proyeksinya keluar, ibu lupa sama layarnya, terbuai sama drama filmnya. Betul nggak? Padahal begitu ada adegan meledak, layar nggak hancur tuh. Bener nggak? Pas ada adegan gimana-gimana, layar mah tetap jadi layar. Nah maksud saya Bu, orang Islam adalah orang yang membiarkan Allah menjadi proyektor, biarlah aku menjadi layarnya. Apapun yang ditampilkan, aku siap terima. Gitu loh Bu. Kan si layar begitu adegan yang dia nggak suka jadi blank hitam, nggak bisa Bu. Mau deg-degan, mau happy, dia tetap akan menampilkan karena apa? Tugasku hanya menjadi layar. Titik. Iya. Ibu kebayang kalau layar emosian ya? Nah, lebih kebayang lagi kalau matahari emosian Bu. Sok, lagi bete, dia nggak mau keluar 2 bulan. Meninggoy kita ya, repot. Oke nggak sampai sini?
Berarti pertanyaan saya, faktor eksternal layar bukan? Proyektornya siapa? Dirimu. Ginilah ibu ngaca nih, pas lihat kaca, buset jelek banget, dihancurin kacanya gitu. Beli lagi yang baru lebih mahal, coba yang lebih mahal, masih jelek juga, hancurin lagi. Udah 10 kaca baru sadar yang jelek gua ternyata gitu, bukan kacanya. Betul nggak? Nah sama dengan ketika kita mengatur, menghancurkan kaca yang di luar, tapi lupa untuk memperbaiki siapa yang di dalam kaca gitu. Jadi yang namanya realita ini, kita melihat realitas kita, itu sebenarnya proyeksi dari apa yang diri kita. Ibu melihat realitas subjektif atau objektif? Subjektif. Jadi realita aku belum tuh sama realita. Dan makanya jangan nyamain. Tahu banget, itu banget. Betul nggak Bu? Karena kita semua punya realitas subjektifnya masing-masing, yang pasti akan memberikan penilaian kepada si objektif. Gitu kira-kira. Berarti yang diproyeksikan adalah saya dong. Pasti. Law of projection. Law of projection, yes. Jadi kalau ibu keluar rumah lagi bete, ibu ketemu yang bete aja semuanya, udah gitu aja. Dah. Tapi begitu keluarnya happy, everything beautiful. Nah sekarang kebayang nggak pengen ngerubah film yang di luar, tapi proyektornya memproyeksi hal yang sama terus gitu loh Bu. Capek. Kamu tuh kapan sih berubahnya? Gitu pertanyaannya. Kan tadi kategorinya juga, kebanyakan manusia nggak ngerti gini-gini gitu. Berarti kebanyakan manusia wasting energi nggak? Iya. Yang seharusnya dia bisa kontrol dari dalam, tapi dia berusaha mengontrol orang lain, padahal remote kontrolnya di kita gitu. Sekarang saya tanya, menyebalkan atau tidak yang menentukan siapa Bu? Iya udah. Karena di luar diri kita semuanya netral. Bu, saya mau nanya, maaf ya. Ibu masih ingat nggak waktu kita bahas realitas subjektif dan realitas objektif? Masih ingat nggak? Wah dari tatapan matanya udah lupa. Gini. Aduh. Iya, oke. Udah kelihatan lah, udah lupa lah ya. Gini. Maaf ya. Si semua buletan-buletan ini menjadi sebuah program nggak? Maka kalau program, kita jadi punya belief system nggak di situ? Jadi punya sudut pandang nggak? Anak yang sama ibunya aja, programnya nggak mungkin sama gitu loh Bu. Berarti kalau realitas subjektif apa akunya, kalau realitas objektif apa adanya. Sekarang saya tanya, maaf ya, ibu-ibu bisa disakiti hatinya nggak sama orang lain? Nah, mulai ini mabok lagi nih, aduh gawat nih. Ini kita mau ngomong jauh-jauh, masih ngomong di sini, aduh gawat. Udah kita balik lagi lah, balik ya, udah ulang. Pantes dari tadi gini-gini mulu gitu ya. Iya jadi haus nih, minumlah. Gak bisa Bu. Contoh. Ini kan program, ya. Maka si program ini namanya nanti jadi nafs. Maka yang pengen terus menjauhkan kita dari fitrah namanya saitan. Saitan itu selalu ngebisikin nanti bentuk saitan itu apa pikiran, Bu. Kan waswisus gitu terus nggak? Makanya waktu di Anas yuwaswisufi sudunas. Begitu itu kayaknya bagus, itu kayaknya bagus, itu beli, semua dibeli gitu. Makanya tadi saya nanya, kita ini lebih banyak menggunakan pikiran atau digunakan oleh pikiran? Berarti kalau digunakan oleh pikiran, kita lebih banyak digunakan oleh setan. Udah gitu aja, betul. Berarti kendaraannya setan apa? Keinginan. Jadi banyak mau, banyak apa? Entah gitu. Sip ya. Sekarang bulan apa ya? Oh udah lewat 55 ya. Nanti di 66 Bu. Makanya setan itu berlindung di balik diskon. Kenapa? Karena diskon pasti membeli sesuatu tanpa kebutuhan tapi karena pengen, betul nggak? Sip ya.
Oke, contoh. Setiap kita punya program. Maaf ya Bu ya, saya pakai contoh gini. Ada anak, realitas objektifnya emang pesek hidupnya. Pesek aja. Tapi dia terinstal oleh program dari sekitarnya bahwa yang keren itu yang mancung. Udah pesek kulitnya hitam lagi. Tapi misal. Nah ibu kalau ngetawain berarti ibu juga subjektif banget nih. Ya. Nah, dia udah pesek, kulitnya hitam, tetapi secara model, secara majority, yang keren itu yang hidungnya mancung, yang kulitnya putih. Bisa nggak dia tidak nyaman dengan dirinya? Bisa. Maka belenggu nomor 3 adalah belenggu ingin menjadi orang lain. Contoh. Bu jangan lupa ya. Mangga ibu mau lewat sini. Siap. Hal yang paling nggak bisa kita lakukan jadi orang lain itu jangan lupa. Ya, nih. Ulang. Secara realitas objektifnya anak ini pesek dan kulitnya hitam. Sip. Tapi terprogram oleh lingkungannya. Jadi ibu hati-hati ya, lingkungan sangat mempengaruhi. Makanya somehow kita penting ganti circle, Bu. Somehow. Dan ganti circle itu dalam bahasa kerennya disebut hijrah. Ingat ya, hijrah itu bukan ganti baju. Hijrah not about fashion tapi about passion. Bukan fashion ya, bukan. Bukan hanya fashion maksudnya. Anyway, bukan ganti baju, bukan. Ganti mindset, ganti sudut pandang, ganti dan seterusnya gitu. Anyway. Sekarang saya tanya. Kalau si anak ini udah pesek, hitam. Masuklah ke programnya dia bahwa yang keren itu yang mancung dan yang keren itu yang putih. Ketika dia disebut pesek bisa marah nggak? Kenapa? Dia marah gara-gara dia pesek atau dia marah gara-gara dia menolak peseknya yang mana? Karena program. Berarti orang lain bisa nyakitin hati kita nggak? No. Program kita yang membuat kita sakit hati. Gitu Bu. Padahal Bu, saya mau nanya, ibu-ibu lebih senang dipanggil mana? Ibu cantik deh, seneng nggak? Atau gini, ibu gendutan deh, seneng nggak? Gue gampar. Oke, body shaming. Tuh kan, body shaming apa? Ingat itu realitas subjektif. Tapi Bu maaf ya, mau disebut cantik, mau disebut gendut, jelek, apapun, itu semua cuman rambatan suara. Betul nggak? Yang penting bukan suaranya, tapi kita memaknainya. Jadi begitu, kamu gendut deh, emang? Udah beres, udah gitu aja, apa susahnya sih? Lo betul nggak? Itu agak jelekan sekarang? Iya emang, udah. Ya balik lagi semua yang diomongin orang lain datang dari dirinya nggak? Ya udah. Bu maaf ya, kenapa level takwa nomor 3 disuruh memaafkan coba? Ibu kalau ketemu orang nyebelin, kata-katanya pedas mencaci maki, kira-kira orang ini lagi defisit kasih sayang nggak? Kekurangan pasti. Bahkan dia lagi ngeluarin sampah, dianya aja nggak nyaman dikeluarin. Terus ketika dia keluarin, ibu-ibu ditangkap, dia masukin lagi ke dirinya. Kan aneh. Betul nggak? Jadi kalau sekarang ada yang ngoceh marah-marah apa, oh dia lagi ngeluarin sampahnya, ngapain saya ambil, udah aja sih gitu. Kenapa? Iya. Oh bisa juga, tapi poinnya kesadaran adalah ketika seseorang mengeluarkan sampah, sok ibu lagi jalan-jalan pagi di depan, terus semua tetangga lagi nyimpan sampahnya di depan, kan ngapain ibu ngambil sampah lagi, udah ada petugas sampah, udah gitu. Ngapain kita ngambil sampah yang dikeluarin orang lain yang membuat sampah itu justru dalam tanda petik ya, kitanya justru jadi penuh dengan sampah gitu kira-kira. Gitu nggak? Tapi ini perlu skill nggak? Iya. Gitu. Bisa, namanya Ramadan Bu.
Reprogrammingnya namanya Ramadan. Latihan. Makanya reprogramming ini perlu satuan waktu. Ibu ngeprogramnya seumur hidup pengen 2 bulan jadi orang sabar, nggak bisa lah udah. Ngumpulin lemaknya 30 tahun, nge-gym sebulan six pack, nggak bisa. Ngumpulinnya juga udah 30 tahun. Berarti perlu continue nggak? Nah, that's it. Makanya saya selalu ulang-ulang, ibu-ibu jangan lupa ya, start Ramadan yang sejati itu 1 Syawal. 1 Syawal loh. Karena Ramadan bulan kemarin latihan. So, saya mau nanya sama ibu. Ibu waktu kemarin Ramadan begitu 1 Syawal, happy nggak? Nah, kalau happy berarti ibu Ramadannya nggak betah gitu, pengen buru-buru udahan. Udah kelihatan gitu ya. Besok Ramadan, besok Lebaran, nah berarti Ramadannya nggak betah nih gitu, pengen buru-buru. Nah, terus pura-pura aku kehilangan Ramadan, pret lah, bohong banget lah udah. Sosok kehilangan Ramadan, happy juga kok. Besok pagi-paginya bisa ngopi lagi, bisa bla 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 gitu. Bisa ngegosip lagi. Kira-kira gitu lah ya. Bentar ini mati nggak? Oke, sampai sini oke Bu? Aduh Bu, udah 11:30, oke ya? Nggak bisa, mau ke Bogor Bu. Sip ya? Jadi satu apa Bu, belenggu diri? Ingin Sok, ibu sekarang keluar rumah udah nggak usah bawa pengen dihargai aja. Dah, lebih enak Bu. Dah aja. Ya. Itu bagaimana kalau misalnya anak kita atau siapa suka-suka, nah itu sama nggak dengan? Ya, gini Bu, etika moralitas itu datang dari si program. Ya, maka etika moralitas itu juga berlakunya subjektif tapi kelompok. Ini namanya disebut interrealitas subjektif. Nanti kapan-kapan kita bahas. Contoh. Saya kalau di daerah Jawa, abis makan Bu, gitu. Tapi di Medan habis disuguhin durian, lagi karena apa namanya ya? Sendawa untuk di wilayah Sumatera itu menghormati si pemberi. Oh iya. Tapi di Jawa sendawa nggak sopan. Gitu. Berarti interrealitas subjektifnya beda nggak? Beda. Gitu kira-kira. Nah, jadi kalau ibu tadi bicara bahwa benar sih secara moralitas anak harus menghormati orang tua. Tapi juga bukan berarti orang tua nggak menghormati anak dong. Nah gitu Bu. Sip ya. Terlebih ibu-ibu maaf ya, ini saya ulang-ulang. Nggak ada di Quran disuruh ikutilah ibu bapakmu. Nggak ada. Iya. Sok saya mau nanya. Ibu-ibu kalau sholat bawa-bawa nama Ibrahim nggak? Bawa. Kenapa yang dibawa nama Ibrahim? Nah ini kelamaan diemnya nih. Tadinya udah, keren nih nggak asbun, tapi kelamaan ini kayaknya nggak ngerti gitu ya, memang beda tipis. Kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Kenapa Ibrahim yang dibawa? Kenapa nggak Adam? Kenapa nggak Isa? Kenapa nggak Musa? Kenapa? Ya udah sementara pokoknya gitu aja dulu dah ya, nanti kita bahas. Udah gitu aja. Ini berarti nggak pernah dipikirin nih gitu. Tapi intinya kalau waktu sholat dibawa-bawa nama Ibrahim berarti Ibrahim penting nggak? Nah itu dulu. Sekarang saya tanya. Ibrahim anak durhaka, anak soleh? Nah menentang bapaknya. Jadi ibu tiap sholat memanggil nama anak durhaka atau anak soleh? Loh betul nggak? Ibrahim sama bapaknya disuruh nyembah berhala dong. Sorry Pak, aku nggak mau. Berarti si Ibrahim anak yang nurut sama bapaknya nggak? Disebut apa sekarang? Nah, tapi ibu panggil namanya ya? Nah, aneh. Jadi maksud saya kalau anaknya ibu-ibu mulai nggak nurut sama ibunya, jangan-jangan mau jadi kayak Ibrahim. Jangan-jangan ada pelajaran penting, jangan lupa bahwa anak adalah guru agung bagi orang tuanya. Justru harus khawatir ibu kalau anaknya nurut terus. Berarti nggak tumbuh dong sesuai dengan habitatnya, nurture-nya gitu. Gitu Bu. Makanya nggak ada ya, maaf ya.
Yang ada berbuat baiklah kepada kedua orang. Nggak ada ikutilah ibu bapakmu. Kenapa? Karena ibu bapaknya belum tentu ngajak ke Tuhan. Belum tentu. Jadi kalau di kasusnya Ibrahim yang durhaka orang tuanya atau anaknya? Orang tuanya sebenarnya. Jadi anak durhaka ada nggak? Ada. Orang tua durhaka ada. Nah, ya jangan banyak, nggak enak, ada aja ya. Sip ya? Clear ya? Jadi satu Bu, belenggu yang paling berat dalam hidup adalah pengen dihargai. Kenapa? Limited identity. Ibu kita belajar deh, ngelihat siapa-siapa, lepasin identitasnya. Saya hanya melihat manusia di situ. Ini human. Jadi mau nolong juga kayaknya apa untungnya? Udah lepas lah gitu Bu. Udah nggak ada pamrih, udah nggak ngelihat jenderalnya, udah nggak ngelihat pangkat, udah nggak ngelihat status sosial. Kenapa? Only human. Kemana saja aku menghadap, di situ wajah Allah. Selesai. Ibu tahu kenapa di masjid ada bata suci? Ada bata suci nggak? Maksudnya apa coba? Iya oke lah, betul. Najis apa? Ini jawaban anak TK lah ya, nggak apa-apa, bagus sih, bagus. Gini Bu, kenapa di masjid ada bata suci? Begitu kamu masuk masjid, tidak ada identitas di situ. Jadi kalau tadi ngomong suci apa? Melepaskan semua identitas. Mau kok jenderal, Jumatan terlambat, dia di paling belakang tetap di kaki kopral, bener nggak? Iya, berarti there is no identity, itulah bata suci. Ibu ngerti nggak kenapa tawaf pakai baju ihram? Jangan pakai baju yang berjahit. Ini kan bukan urusan tukang jahit, bukan. Karena identitas terjahit kepada diri kita. Lepasin tuh kemelekatan. Maka mau jenderal kek, mau OB kek, mau tukang bakso kek, mau presiden kek, tetap putih-putih. No identity di situ. Makanya tiap hari ibu-ibu pakai baju ihram. Tapi ngerti nggak maksud saya? Mindsetnya ihram. Ketika lagi tawaf, semuanya ihram. Semuanya satu derajat. Gak ada lebih baik, gak ada lebih buruk. Sorry, bukan baju ihram, pakaian ihram. Ibu bisa bedain mana pakaian, mana baju? Udah nanti panjang lagi lah ya, gitu aja. Selama kan masjid ini jauh batas ihramnya, kita jalan panas-panasan ke, kan tujuannya batas ihram itu batas Suci itu kan kita melepaskan semua, kita semua sama. Kenapa mesti jauh-jauh di ujung sana batas suci, kita jalan ke sini? mungkin biar nggak terlalu kotor juga sih Bu, mungkin. Tapi intinya gitulah ya. Sip ya. Jadi nomor satu apa Bu? Lepaskan, ingin dihargai. Yang kedua, jangan pengen banyak ngatur. Yang ketiga, jangan ingin jadi orang lain. Dah, ini 3 belenggu yang paling esensial. Mungkin saya tambahin 1, 4, ingin memiliki. Oh iya, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa coba? Kalau kita bicara dalam konteks ingin memiliki, Bu, ini dihargai itu sama dengan diakui ya, supaya satu aja. Jadi ngerjain apa, jangan pengen pengakuan. Dan kita nggak bisa memiliki apapun, gitu aja intinya. Sip ya, Bu ya? Dapat ya? Jadi kembali ke fitrah berarti apa? Kembali ke original ketika kita sebelum ada identitas. Nggak mungkin. Latihan. Yes. 1 bulan latihan, 11 bulan perang. Jadi ibu waktu latihan menang, waktu perang kalah mulu. Jangan. Bu maaf ya, waktu kita di bulan Ramadan kita puasa, hebat nggak? Biasa aja. Kenapa? Yang lain juga puasa, terus toko tutup. Betul nggak? Aku tamat puasa. Kenapa? Nggak ada yang buka tokonya. Apa hebat ya? Orang nggak ada yang jualan. Tapi sekarang semua buka, semua makan, aku tetap puasa. Top banget tuh. Oke? Sip ya? Nanti kita lanjut ke chapter 2 tentang bicara tentang konteks. Kan ini 5 belenggu,
Nanti kita akan bicara 5 pelepasannya. Dihargai, diakui, mengatur, memiliki, menjadi orang lain. Bu tenang Bu, nanti saya kirimin fotonya, tenang. Iya, dihargai sama diakui sama aja kira-kira. Memiliki konteksnya adalah attachment tadi gitu. Ya kan? Bu, kita hidup kan nggak pernah punya apa-apa. Jadi kalau kita merasa punya apa-apa, berarti kita ingin memiliki. Ini kan attachment lah gitu-gitu. Ya. Termasuk kalau dengan anak kita atau keluarga terdekat kita, apa yang terjadi itu sebenarnya memang satu refleksi juga, dan termasuk anak ya. Kita jangan mau berpikir bahwa oh ini gua orang tua nih gitu. 64 ayat 14 Bu, sok buka. Ayo Bu Devi coba dibaca. 64 atau Gobun ayat 14. Ya. Coba dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, jadi pasangan dan anak apa Bu? Ah, udah gitu aja. Yang nomor 1 itu ya. Jadi Bu, kalau Ibu ketemu suami, Ibu lagi ketemu sama siapa? Tapi jangan bilang-bilang, awas ya, diam aja. Oh ini nih, gitu ya. Lanjut Bu. Maka berhati-hatilah kamu. Nah, disuruh hati-hati. Terus? Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, gitu Bu. Jadi ibu-ibu jangan terlalu semangat ngasih wejangan sama anak. Kenapa? Anak nggak pernah dengerin omongan ibu bapaknya. Tapi anak meniru perilaku ibu bapaknya. Nah, itu yang paling penting. Maksudnya musuh tuh bagaimana? Musuh tuh pasti ada konflik terus Bu. Ya, ya kan? Bu, dalam hidup perlu musuh nggak? Perlu. Makanya Allah bikin setan kan? Berarti setan diperlukan nggak? Iya. Kalau nggak ada setan kita nggak belajar. Oh jelas Bu. Kalau nggak ada setan, ibu kalau nggak ketemu banyak setan nggak akan ada di pengajian ini, nggak akan sok. Dijamin. Baik ya. Pada akhirnya kita hanya akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci. Karena tanpa mereka nggak mungkin ada di kelas ini. Nggak mungkin. Oh, ibu lagi happy. Oh, mau belajar ketuhanan, tasawuf, prep, nggak ada Bu, nggak ada aja. Semua yang mau belajar gini-gini pasti masalahnya gede. Mukanya tuh pokoknya udah aja gitu. Udah. Kelihatan. Ya Bu, udah 13 tahun research Bu, masa sih ya udah gini-gini mulai-mulai udahlah gitu. Kenapa Bu? Kenapa kita merasa secara detail? Ya. Kenapa Ibrahim gitu? Ibrahim itu level kesadaran Bu. Karena Adam tuh prototipe 1. Maka Adam bikin salah kan? Nah, jadi kalau ngomongin ada beta, software perdana launching itu namanya Ibrahim. Jadi dari beta sampai launching gitu. Makanya Ibrahim itu belajar dari nenek moyangnya. Contoh. Ilmunya Adam diterima sama Ibrahim nggak? Ilmunya Adam. Gini. Bu, ajaran pertama manusia apa sih? Pelajaran pertama manusia apa? Iqra mah Nabi Muhammad jauh Bu. Ini pertama banget. 1 Bu, bikin salah. Adam bikin salah nggak? Iya. Jadi kalau saya ibu bikin salah nggak apa-apa juga sih gitu. Karena Tuhan bukan nyari orang yang nggak pernah bikin salah tapi sadar akan kesalahan dan kembali. Jadi kalau aku nggak mau buat salah nggak bisa. Tapi sadar salahku apa gitu. Nah singkat cerita Ibrahim ngambil pelajaran dari Adam sampai Nuh gitu. Berarti Ibrahim nih apa ya, software yang udah paripurna gitu. Kenapa? Siapa? Belajar. Makanya Ibrahim itu dijadiin sebagai top of the line Bu. Bu, di Quran yang disebut sebagai kekasih Tuhan siapa? Cok, dilihat dulu. 4 ayat 125 silakan. Wah, jadi panjang nih. 4 ayat 125.
4 An-Nisa ayat 125. Waman ahsanudina miman aslama, di situ kalimat awalnya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah. Oke, terus? Sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Lanjut. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Menjadi apa, Bu? Jadi di Quran yang dinobatkan menjadi kesayangannya siapa? Maka 16:120, coba Bu belok dikit lagi. Emang kita belum pernah bahas ini ya? Masa sih 6 tahun belum bahas ini ah? Nanti kita bahas. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Terus? Patuh kepada Allah dan hanif. Terus? Dia bukanlah termasuk orang musyrik dalam kurung yang mempersekutukan Allah. Berarti Ibrahim fitrah banget nggak? Ibrahim tuh Bu nggak ada identity gitu. Maka anaknya sendiri. Tapi nya bukan bukan ya. Menyembelih anak tuh bukan pakai golok, bukan. Anyway, lanjut Bu. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya dan Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Terus? Ayat berikutnya. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh. Mantap, lanjut. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad. Apa katanya? Ikutilah agama Ibrahim. Nah, jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina. Nah, basicnya dari sini. Nah, nanti kita ngerti kenapa begitu gitu. Ntar Bu ya, karena haji pasti ada kaitannya sama kurban pasti ada kaitannya sama Ibrahim. Nanti kita bahas di situ. Ibrahim tuh gini beneran Ismail. Nanti kita bahas Bu. Ya. Penyembelihan tuh bukan pakai golok, bukan. Menyembelih Ismail itu menyembelih identitas. Gitu. Iya, nanti kita ngerti. Tenang. Ya. Tenang. Karena nanti di Quran tuh bicaranya begitu, tapi nanti kita ngerti Nabi Muhammad tuh gimana gitu loh. Ya, contoh gampang aja. Ulang ya. Berarti Ibrahim nerima ilmunya Adam nggak? Iya dong. Tapi Adam nerima ilmunya Ibrahim nggak? Pertanyaan, Isa nerima ilmunya Adam nggak? Iya. Ini Isa nerima ilmunya Ibrahim. Oke, yang nerima ilmu dari Adam sampai Isa siapa? Nah, gitu. Nanti kita ngerti. Kenapa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Nanti kita ngerti. Tapi harus bersaksi nggak kita? Iya. Berarti Muhammad sosok bukan? Iya. Aku tidak ada Tuhan selain dan aku bersaksi bahwa nggak ada kata nabinya Muhammad. Wah, ini kita harus mulai dari syahadat lagi. Wah, udah Bu panjang ternyata. Udah ya Ibu-ibu ya, nanti kita bahas pelan-pelan ya, santai. Yang penting Bu, sadari terhadap limitasi identitas kita. Lepaskan dihargai, diakui, ingin mengatur, ingin memiliki, pengen jadi orang lain. Ini 5 belenggu yang udah aja. Ya. Semua yang membuat kita menderita, source-nya cuma 5 ini aja. Jadi begitu ngapa-ngapain, udah gak usah pengen dipuji. Kan lagi sholat ngomong apa Bu? Alhamdulillahirobbil alamin. Betul gak? Iya, segala puji milik siapa? Jadi Ibu kalau dipuji jangan melekat. Oh, dia lagi hanya memuji Allah. Dan Ibu ketika kita melihat, Ibu ngelihat sesuatu yang indah di orang, di siapapun, yang Ibu lihat bukan orangnya tapi Allahnya. Makanya sayanya mah gak penting Bu. Si abunya mah gak penting. Karena ini mah cuma pipanya aja. Makanya saya selalu ulang-ulang, Ibu belajar kemanapun, ini sekarang apapun konteksnya, guru itu cahaya bukan sosoknya. Gitu. Makanya yang selalu saya ulang-ulang juga, ibu-ibu gak usah percaya-percaya amat omongan saya. Udah gitu aja. Karena saya gak mencoba untuk ingin dipercayai, tidak mencoba untuk meyakinkan sesuatu, enggak. Diskusi. Tapi yang terpenting adalah apa yang dipelajari hari ini, kita renungkan, icip-icip, mudah-mudahan ada something untuk gitu. Sip? Oke? Ada manfaat pertemuan kita pagi ini? Sip. Alhamdulillah. Ingat, manfaat ini tidak akan jadi apa-apa kalau nggak dilatih. Jadi
Yuk, ini knowledge-nya kita dapat, tapi poin pentingnya adalah latihan. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau grup sebelah bilang jangan percaya itu kata Bu Maro, emang iya enggak? Emang enggak, bener. Ngapain? Jangan lihat siapa yang bicara ya. Iya, undur makola wala tandur makola. Bukan siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongin. Ibu? Balik lagi ke soal realita subjektif objektif tadi kan kita nggak bisa lepas dari sudut pandang ya. Ya. Nah itu gimana caranya dia bisa lebih netral, Ya. punya sudut pandang tertentu yang kuat terhadap sesuatu gitu. Dan mungkin nanti jadi menariknya kali jadi akhirnya mudah-mudahan jadi nggak ada kemelekatan gitu nggak sih? Iya, betul, Bu. Itu ada. Caranya gimana? Latihan, Bu. Iya, Ibu penting untuk detach dulu gitu. Ibu perlu ada distance dulu. Contoh. Sok kita coba Bu, kita main jujur-jujuran boleh ya? Jujur ya. Jujur-jujuran namanya juga. Ibu-ibu ini lebih sering ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Udah jujur udah bagus, Bu ya. Sekarang saya tanya. Begitu Ibu ngelihat sesuatu, dalam 5 nanosecond kita akan menilai. 5 nanosecond. Ya. Berarti, makasih Bu, ini good question banget. Tapi nanti ini kita akan bahas detail di pertemuan berikutnya. Bu, kita tahu semesta suka ngobrol sama Ibu nggak? Semesta punya bahasa nggak? Apa bahasanya? Bukan, peristiwa. Berarti setiap peristiwa bahasanya semesta bukan? Iya, Ibu kalau ngelihat peristiwa ingat bahwa oh ini semesta lagi ngobrol nih. Karena dia nggak pakai bahasa Inggris, bahasa Sunda, enggak. Bahasanya peristiwa. Makanya Nabi Muhammad disuruh ikro. Ikro itu membaca peristiwa. Observasi. Observing. Ya, bukan baca tulisan ikro, bukan. Makanya di Quran ada utslu, ada ikro. 29 ayat 45 utslu, 96 ayat 1 ikro, itu 2 hal yang berbeda. Anyway. Sekarang saya tanya, setiap peristiwa berkaitan sama kita nggak? Berkaitan nggak? Yes. Apa yang terjadi antara peristiwa dan kita? Interaksi. Sip. Berarti kalau ada interaksi, berarti di situ ada reaksi. Oke? Nah, pertanyaannya, ketika aku bereaksi terhadap peristiwa, tergantung dari apa aku nggak? 95% sampai 90% reaksi datang enggak sadar. Karena dia terjadi dalam subconscious mind. Oke? Maka kalau kita sudah terprogram marah, setiap peristiwa marah dulu aja. Padahal nggak harus marah dulu sih gitu. Tapi karena udah kebiasaan, apapun marah aja. Nah, karena latihan marah diulang-ulang. Jadi gak mentang-mentang punya senjatanya basoka, Bu, ada nyamuk di situ pakai basoka, hancur sama tembok-temboknya gitu. Padahal nyamuk mah udah tak gitu aja cukup, nggak usah pakai basoka lebay gitu. Sip ya? Berarti di sini ada 2 kegiatan nih. Peristiwa berjumpa dengan diri, namanya interaksi, akan terjadi yang namanya reaksi. Pertanyaan, sebelum reaksi terjadi apa? Berpikir kita apa namanya? Kan ada reaksi. Berpikir namanya respon. Jadi maksud saya, Ibu belajar responsif tapi non reaktif. Dengerin dulu coba. Lihat dulu yang benar, jangan-jangan salah lihat. Coba telaah dulu baru komen gitu. Berarti di antara peristiwa dan reaksi perlu ada jeda nggak? Nah, itu yang disebut khusyuk. Jeda di antara peristiwa. Gimana cara khusyuk? Ibu perhatikan batas antara 2 pikiran. Itu caranya khusyuk. Kita mengobservasi, kan pikiran tuh ini mikir. Nah, ada gap kecil banget di antara 2 pikiran. Nah, ini nih, kita penting. Itulah yang sering disebut titik meditatif. Nah, jadi balik ke pertanyaan Ibu,
Setiap ada peristiwa, diem dulu. Ada apa-apa, mikir dulu, baru ngomong. Jadi kalau yang kemarin kita bahas, Bu, di tubuh kita ada tombol pause namanya. Jadi ada apa-apa, pencet dulu, pause. Ibu kalau nonton Spotify, YouTube ada pause ya? Diam nggak? Nah, tapi emang di manusia modern tombol pause-nya kebanyakan rusak sih. Pencet tetap juga sih, sama sih kadang-kadang. Jadi penting banget untuk pause, jeda sesaat. Karena dalam jeda sesaat kita punya kesempatan untuk memilih reaksi apa nih. Karena kita selalu langganan sama reaksi tertentu. Entah itu marah, benci, julid, menilai. Apalagi judgement, Bu. Wah, kalau udah judgement, 5 nanosecond, aduh ini kerudungnya ungu, ininya gini, ini gini, kayaknya jelek banget nih gitu. Misal. Nah, itu nggak sadar loh. Betul nggak? Tiba-tiba kita nilai ini gimana sih gitu. Pak, jadi khusyuk nggak dalam sholat aja dong? Enggak tuh, Bu. Sholat itu latihan khusyuk. Hidup itu khusyuk. Gitu, Bu. Sip ya? Hidup belajar terus dong, Pak. Oh iya. Kan namanya juga hidup. Setiap jam-jam pelajaran, setiap tempat-tempat belajar. Dan siapapun yang datang ke kita pasti mau mengajarkan sesuatu. Itu rumusnya. Gitu, Bu. Sip ya? Ibu lagi khusyuk nggak sekarang? Lumayan, Bu, sejam, 2 jam setengah Ibu nggak mikirin pajak, nggak mikirin utang, nggak mikirin macam-macam. Udah, ini kan lumayan nih, kita lagi resting area di sini. Betul nggak? Seenggaknya kita lagi ada di vibes yang quote and quote jauh dari kebiasaan. Gitu. Karena kalau udah jadi kebiasaan, tubuh tuh craving, Bu. Oh, kalau udah craving selesai. Nah, makanya penting untuk meregulasi diri gitu kira-kira. Sip? Apapun yang ibu hari ini dapat, semua sesuai dengan kadarnya masing-masing. Tapi yang terpenting kita bersyukur. Dan yang paling penting lagi, senantiasa apa yang kita dapatkan menjawab pertanyaan dan kita latih untuk kita tetap berjalan, berproses menuju kembali kepada fitrah. Cukup ya, Bu? Aman ya? Aman? Ada pertanyaan lagi? Daya waktunya habis, Bu. Koinnya habis. Kenapa? Rekaman? Nanti saya kirim. Nanti saya upload di YouTube. Ibu-ibu oke ya? Semoga get something. Dan apapun yang didapatkan sekali lagi direnungkan, dikunyah pelan-pelan, dan yang paling penting mari kita sama-sama aplikasikan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata saya yang tidak tepat, tidak pas, karena semua dari kebodohan saya. Karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa yang pasti. Semua kebenaran hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.